Shalom. Hari yang baru dalam bulan Agustus. Begitu cepat waktu berjalan. Saudaraku, kalau saudara sekolah, maka kita tahu bahwa ada satu garis horizontal yang selalu berkata itu time, time, waktu. Ya, tapi ada garis vertikal, yaitu apa yang saudara kerjakan. Jadi keberhasilan saudara, mungkin berapa untungnya, itu semua garis vertikal. Tapi selalu ada time ini, waktu. Ingat-ingat ini. Dan kata Tuhan, orang yang bijaksana itu memperhatikan waktu. Ini mesti kita mengerti. Dan yang kedua, melakukan kehendak Allah. Surat Efesus pasal 5 mengatakan itu, ayat 5-17. Ya, jangan kamu bodoh, tapi hendaklah kamu arif. Karena itu sering orang pakai nama Arif itu. Arif Budiono, Arif Budiman, Arif ini, Arif itu. Ya, saudaraku, hendaklah kamu arif. Apa? Menggunakan waktu dan mengerti kehendak Tuhan. Ya, hari ini kita bicara satu tema yang mungkin belum pernah didengar. Ya, yaitu bayarlah uang pendamaian. Kalau saudara bertengkar biasanya mesti ada namanya win-win solution. Saya suka berkata loss solution atau lose solution. Don't win but lose. Ya, itu namanya korban. Jadi kalau kita mau berdamai dengan Allah, kita mesti berkorban. Kenapa? Karena Allah lebih dulu berkorban. Dia memberikan apa? Nyawanya, hidupnya. Sampai begitu rupa. Dia dari Allah yang mulia diturunkan ke bumi untuk menjadi korban pendamaian. Nah, kalau nyawa kita telah dibayar oleh Tuhan dengan darah, maka kita pun berhutang. Karena kita ini ditebus. Jadi kita berhutang, kita mesti bayar hutang. Dengan apa, dengan uang pendamaian. Selama sebulan ini, saya memberikan tema, menatap pemerintahan damainya. Nah, ini merupakan suatu rencana Allah, untuk ke depan. Ya, nanti sudah tahu ke depannya itu kapan. Kita mesti ngerti. Tiap kali Tuhan kata, aku akan datang, aku akan datang. Nah, itulah ke depan itu. Dan banyak orang berkata, Tuhan datang, kok enggak datang. Kok lama sekali. Ya, karena Tuhan berkata, bagi Allah satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan itu. Jadi kalau sudah berkata, aduh kok lama. Bagi Tuhan itu cepat. Kenapa? Karena Allah itu infinite. Dia tidak terhingga. Sehingga misalnya kalau saudara punya uang 1000 triliun misalnya. Sekarang saudara memberi orang 10 juta. Apa artinya? Enggak ada, betul? Kalau saudara punya 1000 triliun. Saudara korbankan 10 juta. Enggak ada artinya. Allah kita itu dari kekal sampai kekal. Karena itu dia memberitahu akan datang untuk manusia hari yang disebut hari perdamaian, kerajaan damai. Dan ini harus kita menatap ke sana. Saya suka dengan gambar-gambar karena saya seorang logika begitu. Ya. Jadi betapa pentingnya waktu. Saudara mesti mengerti. Ada lengkungan putih itu adalah hari manusia.
Saudara diberi kesempatan dari sejak Adam nanti sampai tanda merah ke bawah itu. Ya, itu namanya hari manusia. Berapa tahun? 6.000 tahun. Kira-kira begitu. Ya. Nah, setelah hari manusia, maka Tuhan akan munculkan disebut hari Tuhan. Itulah waktu Tuhan berkuasa atas bumi. Sekarang ini manusia berkuasa atas bumi, ya. Tapi sebetulnya bukan manusia, iblis berkuasa atas bumi. Itu Alkitab menulis. Jadi kita ini sedang dibayang-bayangi oleh kuasa iblis selama 6.000 tahun ini. Karena sejak Adam berbuat dosa, maka dunia ini di bawah kuasa si jahat. Karena itu si jahat pakai apa? Pakai orang-orang untuk menjadi pemerintahan. Ada pemerintahan yang takut sama Tuhan, tidak mau dikuasai oleh si jahat, dia mengalami perubahan. Seperti yang terjadi di Uganda. Sudah tahu, Uganda itu dulu bergolak bukan main. Sampai HIV, orang kena yang namanya penyakit HIV, itu jumlahnya 30% lebih. Kenapa? Ya karena di situ ada perbuatan-perbuatan menikah sejenis. Sehingga HIV itu begitu tinggi sekali. Datanglah seorang menteri Kristen. Maka dia mulai mengadakan perubahan. Dan luar biasa. Drastis. Dan oleh karena itu di Afrika banyak negara sekarang menjadi Kristen. Kenapa begitu? Mereka melihat kuasa Tuhan. Jadi kita melihat Tuhan kasih waktu 6.000 tahun. Ya, tapi ingat dalam blok kuning saya tulis saat kita hidup now. Sekarang ini. Waktunya tinggal sedikit, lengkungan kuning yang 6 itu artinya milenium ke-6. Kita ini berada pada akhir milenium ke-6. Jadi kita ini tinggal sedikit waktu lagi Tuhan mau datang. Ya. Nah kalau Tuhan mau datang, dia akan mendirikan kerajaan damai di bumi. Itu lengkungan ke-7. Hijau. Saudaraku, itulah tadi yang kita beri, ya, menatap masa pemerintahan damai. Itu lengkungan yang hijau itu. Saudaraku, setelah selesai 1.000 tahun, maka Tuhan akan membuat lengkungan yang tidak terhingga, infinite, kekal selama-lamanya. Itulah kerajaan damai kekal. Dan Tuhan akan buat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita nanti akan dipindahkan dari planet bumi kita ini. Kenapa, Sku? Karena planet bumi kita ini nanti akan dibakar oleh Tuhan. Ini Alkitab mengatakan. Mungkin apa iya? Ya coba aja. Kalau Tuhan sudah bicara, pasti terjadi. Dia yang mencipta. Ya, karena itu, saudaraku, orang yang mempunyai pandangan ini, dia harus berdoa. Dan Tuhan mengajar apa? Kalau kamu berdoa, katakan, Bapa kami yang di sorga, yang punya kuasa. Lalu apa? Dikuduskan atau dipermuliakanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Nah saudara, berdoa datanglah kerajaan. Tapi saudara berkata, ya gini terus ini bumi ini habis begini. Loh, kok enggak datang-datang? Sebentar lagi. Pasti datang. Karena Tuhan sudah melihat dunia ini sudah rusak. Lihat aja, manusia makin rusak. Ya. Sekarang gender itu dikatanya ada 78 macam gender. Jadi bukan 2 lagi. Dulu kan kita hanya kenal
Laki, perempuan. Sekarang yang inilah, yang wah wis banyak. Ya, saudara. Itulah dunia kita. Sekarang kita mesti mengerti bahwa itu tidak benar. Ya. Nah, kalau kita mau hidup bahagia, ini janji hidup bahagia bagi orang yang masuk, kata Tuhan, kebangkitan pertama. Nah, saudara yang belum mendengar kebangkitan pertama, minggu lalu sore saya berkhotbah tentang kebangkitan pertama. Coba buka YouTube khotbah saya minggu sore. Ya, supaya saudara bisa mengikuti. Apa itu kebangkitan pertama? Saudara akan mengalami saudara bangkit dari antara orang mati. Jadi orang lain masih mati, saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu diangkat ke sorga. Itu yang disebut rapture. Dan rapture ini ada dua bagian. Yaitu BSG, saya singkat BSG, buah sulung gereja. Dan BSUSG, buah susulan gereja. Apa itu artinya? Artinya begini, saudara-saudara yang sekarang ini betul-betul mau mengikuti hukum Tuhan. Memang hukum Tuhan itu enggak enak, ya. Kita mesti ibadah, kita mesti berkorban, kita mesti ngalah, kita mesti berdamai, kita mesti, saudaraku, ya pokoknya tidak boleh membalas, mengampuni orang yang makan uang kita. Waduh. Tapi kalau saudara melakukan dengan kasih, saudara itu masuk yang namanya buah sulung gereja. Artinya, nanti kalau Tuhan datang di udara, belum ke bumi. Dia datang di udara seperti pencuri. Jadi mendadak nanti, di Semarang, di Jakarta, di mana-mana Tuhan comot. Dari sekian banyak, nanti Tuhan comot, angkat. Si A, si B, si C. Yang lain ketinggalan. Nah ini akan terjadi. Celakanya kalau ada yang nyetir, pilotnya itu dua-dua pilot Kristen yang benar. Lalu Tuhan angkat, gimana kira-kira? Pesawatnya, bom. Mobil-mobil yang dinaiki oleh pengemudi Kristen yang baik hilang, gimana? Nyelonong. Jadi di kota-kota nanti akan duar. Orang, loh apa ini? Apa ini? Saudara nggak percaya? Buktikan nanti. Kalau itu tidak terjadi, pasti terjadi. Kalau Tuhan ngomong, pasti terjadi. Nah kalau sudah tertinggal, Tuhan, aku kok ketinggalan. Apa kata Tuhan? Kamu harus diuji lagi. Karena kamu jadi orang Kristen KTP. Susah sedikit nggak mau. Dikecewakan sedikit berontak. Ya, ngambek, marah. Tuhan kata kamu harus lewati proses. Ingat setiap kali saya ingat ini, hati saya ini rasanya, aduh toh Tuhan. Buatlah anak-anakmu ini mengerti. Supaya mereka jangan sampai menjadi buah susulan gereja. Nah kalau buah susulan gereja akan mengalami MS, masa sengsara. Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Berbahagia kalau Anda masuk kebangkitan pertama. Apa itu? Bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau yang lain masih mati, saudara bangkit. Itu bahagia.
Ya, saudaraku, sudah mesti mengalami ini. Ya, dan kalau kita mengalami ini, tubuh kita ini nanti akan diubah oleh Tuhan. Waktu bangkit, tubuh kita berubah. Sama seperti Yesus. Dia bangkit dari kematian setelah dia ada di muka bumi beberapa hari, 40 hari. Dia naik ke sorga. Sehingga kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Loh, kok bisa melayang Tuhan? Kenapa? Karena pakai tubuh kebangkitan. Waktu murid-murid kumpul di rumah karena takut, Yesus masuk. Bus, loh. Orang berkata, hantu. No, kata Tuhan, I am, saya. Jadi tubuh kebangkitan ini nggak bisa dibatasi dengan tembok dan sebagainya. Nggak bisa. Makan masih bisa, aneh. Ya, tapi tidak perlu jamban. Enak ya. Tidak bisa sakit. Ya, luar biasa. Itu tubuh kemuliaan. Saudaraku. Nah, jadi kalau saudara mengalami tubuh kemuliaan, saudara akan tubuhmu diubah dan memerintah 1000 tahun lamanya. Namun, lihat gambar ini. Ini penting ya. Jadi tadi MS itu, waktu Tuhan Yesus datang di udara yang pojok kanan kiri, tanda panah putih, ya. Tuhan datang di udara seperti pencuri pada waktu malam. Kalau pencuri ngambil barang yang bagus atau yang rongsokan, pasti yang bagus. Kalau bisa berlian. Nah, anak-anak Tuhan yang sudah bagus diangkat oleh Tuhan. Ya, saudaraku, itulah orang yang penuh Roh Kudus. Di bawah saya kasih blok. Rapture, jemaat yang hidup dalam karunia sulung. Pokoknya begini, saudara mesti hidup dalam pimpinan Roh Kudus tiap hari. Tiap hari. Hidupmu mesti kudus tiap hari. Kenapa? Kamu nggak tahu waktunya. Siapa tahu besok mati kita. Nggak tahu. Saya masih ingat, saya khotbah begini hari Minggu, Seninnya ada 2 anggota kita dulu, ke Bandung naik pesawat. Jatuh, mati. Loh, sehat-sehat maksudnya berdagang, tapi mati. Who knows? Siapa yang tahu? Harimu, pakailah waktu. Jaga hidupmu, jangan terus jengkel, benci, terus mati. Oh sudah. Di mana tempatnya? Neraka. Yang utang-utang cepat bayar. Benar sekali. Jadi jangan, tak olor-olor. Sekarang kan modelnya begitu. Utang nggak dibayar-bayar. Sudah punya uang. Nggak mau bayar. Saya lihat ini model hidup zaman sekarang. Masih ketawa-ketawa. Dan bikin acara lagi. Saudara, lihat kalau diangkat, maka muncul Babylon agama. Nah inilah mula-mula sengsara nanti. Orang-orang Kristen akan dibunuh oleh Babylon agama. Kelompok orang yang disebut, yang sekarang saudara tahu, yang menolak Kristus. Alkitab dirobek-robek sekarang ini. Di depan umum. Nah itu nanti yang akan ini semua sudah ditulis oleh Alkitab. Sudah. Wahyu 17 ayat 6. Kalau nggak percaya saudara baca. Ya, wanita pelacur itu nanti haus
darah orang-orang kudus. Saya mengingat itu selalu, saya ingat gereja. Ayo toh. Jangan sampai Anda itu nanti disiksa. Ya. Nah, nanti setelah pertengahan 7 tahun ini, Antikris muncul. I am God. Kamu sih sembah aku. Karena itu sekarang ada patung-patung yang sudah bisa bicara. Betul nggak? Nah, sekarang patung pendeta. Pendeta khotbah bukan saya. Kalau saya kan mesti ada dapat kolektor. Nanti patung ini kan murah. Nah ini sudah ada gereja-gereja yang pakai patung. Bukan hanya gereja. Kuil-kuil juga sudah. Dan nanti Antikris pakai untuk bicara. Waduh, kalau saya dengar perkataan Tuhan ini pasti terjadi. Wong kita sudah melihat semuanya. Ya, artificial intelligence sudah nyata. Yang bikin itu, saudaraku, sekarang nyesel. Keluar dari Google. Bayarannya besar. Ya ketakutan. Ini nanti dunia jadi apa ini? Nah kita anak-anak Tuhan masih enggak memperhatikan perkataan Tuhan. Saya kadang-kadang itu sedih. Ayo toh gunakan waktu. Ya karena nanti akan datang. Kalau tadi permulaan sengsara, nanti ada sengsara besar. Nah, kalau kita luput menjadi BSG yang hijau itu, kita akan menjadi yang biru itu. Tapi harus lewat itu titik-titik ini. Jadi sudah melewati masa sengsara. Kalau lolos, ya. Tapi kalau mati nggak apa-apa. Nanti dibangkitkan oleh Tuhan masuk sorga. Ya, buah susulan gereja. Nah kalau 2 kelompok ini sudah naik, maka Tuhan akan datang ke bumi dengan para salehnya. Jadi jangan saudara nunggu-nunggu Tuhan datang. Saudara mesti naik dulu, saudara dengan Tuhan datang ke bumi untuk menghukum dunia ini. Ya, dan disitulah terjadi peperangan yang besar, paling besar. Alkitab nulis perang Armagedon. Dan yang mati luar biasa sudah ditulisku darah setinggi kang kuda. Ini Alkitab ngomong pasti terjadi. Saudara, tiap kali saya baca Alkitab saya itu khawatir dengan anda-anda yang tidak mau sungguh-sungguh. Masih saja melakukan perbuatan zina, masih menipu kanan kiri, masih bohong. Syukur sekarang sudah nggak ada pencopet di gereja. Beberapa tahun lalu datang ke gereja nyopet, ngambil. Jadi semua terus hati-hati pegang tasnya. Ada orang-orang begitu. Celaka. Nah sekarang kita mesti bayar uang pendamaian kita ini. Apa itu? Yang harus kita bayar uang pendamaian itu. Ya. Nah tujuan khotbah ini adalah supaya saudara mengalami damai dalam hatimu. Saudara punya uang banyak tapi stres. Punya uang banyak tapi nggak damai. Untuk apa? Lebih baik seperti saya bisa makan hati gembira. Hati gembira adalah obat yang amin. Dan sudah pasti sehat. Mungkin bisa sakit tapi bertobat kembali. Sehat lagi. Begitu. Ya. Paling-paling kita ya makan ya sepiring. 2 piring. Masa mau makan 10 piring. Kalau sudah mati berapa ukuran tanahmu? 1 kali 2 meter. Cukup toh? Makanya kata Tuhan kita ini numpang di dunia sebentar saja. Harta kekayaan sebentar. Engkau mesti tinggalkan. Jadi tujuan yang penting saudara mesti damai dalam hatimu. Itu barometer engkau hidup benar. Di mana ada kebenaran di situ tumbuh
damai sejahtera. Jadi kalau benar hatimu damai, mari kita baca eksposisi Keluaran 30, ya, sudah buka Alkitabmu kalau bawa atau handphonemu. Keluaran 30 ayat 11 sampai 16. Dan kita baca bergantian. Saya bacakan ayat yang warna putih, saudara yang kuning nanti dipandu, ya. Keluaran 30 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan lebih dulu yang putih. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena jiwanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Amin. Saudara, ayat ini, ayat 14, setiap orang yang akan termasuk orang yang terdaftar. Itu artinya tersurat. Karena itu kata Tuhan, berbahagialah kalau namamu tersurat dalam buku kehidupan. Nanti Tuhan akan buka buku itu. Saudara berkata, Tuhan aku ini pendeta. Sudah begini, sudah gitu. Kata Tuhan, buka filenya. Tidak ada namamu. Neraka. Hanya yang terdaftar. Ya, jadi ingat, karena itu Lukas 10 nanti kalau sudah baca, murid-murid berkata, Tuhan kami sudah ngusir setan, setan kalah. Wah, kata Tuhan, kamu jangan gembira kalau kamu bisa ngusir setan. Berbahagialah kalau namamu tersurat. Ini percuma kita menjadi pelayan Tuhan tapi masuk neraka. What for? Apa gunanya? Karena itu saya mohon supaya kalau bisa semua saudara yang mendengar khotbah ini bertobat lalu semua masuk surga. Wow, saya senang. Saya nanti, waduh, kamu berani ngomong yang benar, tak pahalai benar sama Tuhan. Wah, itu harapan saya. Jadi saya ingin supaya saudara semua selamat, terdaftar, ya. Tapi mesti 20 tahun ke atas, artinya dewasa. Dewasa berarti, apa bedanya anak dengan dewasa? Gini, kalau saudara punya permen, kasihkan anak, ya 5. Saudara minta 1, mau nggak dia kasih? Apalagi pernah dirasa enak, mau. Tapi kalau sudah dewasa, permen bikin sakit gula, ya tak kasih. Saudara mau permen, minta saya. Kalau saya ada permen, pasti tak kasih. Karena orang dewasa itu belajar untuk membayar. Ya,
Karena itu anak-anak yang sudah diberkati, orang tuanya sudah usur, mbok ya memberi pada orang tuanya. Jangan dipakai untuk sendiri suami istri. Mikirlah orang tuamu yang sudah memberi uang susu itu berapa itu. Oleh karena nyusui, karena itu banyak wanita menjadi pendek. Betul? Kalau sudah tua, lihat orang laki jarang tambah pendek. Orang perempuan pendek. Itu minum susu dari ibu yang membuat sudah sehat, itu membuat tulangnya lalu hilang. Itu berapa harganya? Halo, anak-anak, ingat orang tuamu. Ya. Nah, saudaraku, uang ini untuk apa? Pendamaian bagi jiwa. Supaya jangan ada tulah, kata Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, untuk ibadah. Nah, dua hal ini untuk jadi peringatan bagi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa itu arti uang pendamaian? Apakah kita mesti bayar apa ini supaya saya dosaku bisa diampuni? No, kata Tuhan tadi, orang kaya enggak boleh beri lebih, orang miskin tidak boleh kurang. Jadi semua mesti memberi uang pendamaian ini. Nah, kalau ini hanya untuk orang kaya, ya orang miskin enggak bisa dong. Apa itu uang pendamaian? Uang pendamaian yang harus dibayar supaya masuk Anda hitungan terdaftar sebagai umat Tuhan. Apa itu? Nah, kalau saudara mengerti cerita, satu kali Tuhan Yesus itu bersama murid-muridnya ada penagih pajak dari rumah Allah. Berkata pada Petrus, apakah gurumu enggak bayar itu uang pendamaian? Petrus lapor, waduh kita enggak punya uang ini. Gimana? Ngomonglah Petrus sama Tuhan Yesus. Oh iya, kamu mancing. Nanti kalau kamu dapat ikan yang pertama di mulutnya ada uang, kamu ambil, itu kamu kasih. Nah betul, ya Petrus ini mancing, dibuka mulutnya, ada uang. Ini mujizat. Lalu dikasihkan bayar. Nah, karena itu hamba-hamba Tuhan, ini juga mancing. Mancing siapa? Mancing saudara dengan firman Tuhan. Supaya percaya Yesus. Setelah percaya Yesus harus buka mulut. Untuk apa? Mengaku. Ngaku apa yang paling penting? Mengaku dosa. Ngaku itu gampang enggak? Apalagi kalau sudah salah, berzina misalnya. Ya, saya sudah nangani banyak orang. Ya, dulu ada kasus begitu saya tangani. Seorang istri, dia yang berzina. Ya, akhirnya dia mesti ngaku. Ngakunya di mana? Di depan suaminya. Saya panggil. Dan dia mengaku, saya salah. Gampang enggak? Sekian lama disembunyikan. Itu loh, bayaran itu loh. Mahal itu. Tapi bisa tanpa uang. Betul? Cuma ngomong, tapi kenapa sih? Gengsi. Sombong. Tuhan benci orang sombong. Tuhan datang untuk apa sih? Untuk mengajar kita dua hal. Hanya dua hal. Lemah lembut, rendah hati. Kalau Anda bisa
begitu pasti masuk surga. Nah, dari mulut ikan yang ditangkap ini bayangan jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai penebus. Harus keluar pengakuan, dan pengakuan ini menjadi perdamaian dengan Allah. Anehnya ditulis uang perak setengah sikal. Kenapa bukan uang logam yang lain, kok perak? Nah, karena dalam Bilangan 3 ayat 48, perak itu lambang penebusan. Jadi Alkitab ini berisi rahasia. Ya. Nah, kenapa setengah? Setengah itu 1 dibagi 2. Artinya apa? Dipotong. Nah, kalau dipotong, karena itu Tuhan kata, suami dan istri menjadi berapa? 1. Loh, kok bisa? 2 kok jadi 1? Gimana caranya? Ya mesti dipotong masing-masing. Betul nggak? Jadi Anda yang belum menikah, siap-siap. Kalau mau menikah mesti mikir, sedia enggak pribadimu ini nanti diiris-iris sama suami atau sama istri. Itu pasti. Karena itu timbul gegeran. Adu mulut. Ora iso. Lu gini lu. Ora iso kok. Ora iso terus ya gimana bisa bersatu? Tuh. Ini wetonku. Karakterku. Ya. Watuk iso ditambani. Nek watak ora iso. Siapa yang bilang watak kita bisa diubah oleh Tuhan? Kalau kita mau percaya dia mampu. Dia sanggup. Asal kamu mengaku. Kalau kamu mengaku Tuhan bekerja, hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. Karena itu uang pendamaian ini untuk apa? Yang pertama untuk pemulihan hubungan. Ini hasil dari pengakuan. Karena itu suami dan istri kalau ada salah cepat bereskan. Oh ya aku salah. Aku salah pap. Atau sekarang sayang gitu ya. Aku salah. Dulu kok bisa kalau lagi pacaran. Kalau pacaran itu apa saja diberikan. Tapi kalau sudah menikah, balik lagi. Sifat lamanya itu balik lagi. Tapi mestinya tidak begitu. Makin bagus. Amin. Pulihkan hubunganmu. Ini penting. Dan pulihkan penghubunganmu itu istimewa dengan Tuhan. Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, siapa yang diperdamaikan dengan Allah pasti selamat. Karena itu hari ini kita makan perjamuan suci supaya saudara berdamai dengan Allah. Nah, berdamai dengan apa? Bayarannya apa? Ngaku. Kalau salah cepat ngaku. Hati-hati. Jangan disimpan. Dosa itu jangan disimpan. Jengkel disimpan. Nanti ya sakit Anda. Iya. Waduh kemeropok disimpan. Iya. Tubuhmu kemeropok nanti. Kenapa mesti disimpan? Ayo cepat dibuang nanti. Ya. Mungkin saudara ada jengkel sama mertua. Hari ini engkau berkata, nanti pulang aku belikan bakso untuk mertuaku. Bereskan. Berdamai cepat. Siapa tahu hidupmu itu tinggal ke depan engkau nggak tahu. Karena itu gambar pertama ini, kalau ada kita, people itu manusia,
God itu Allahku. Sin separates us from God. Dosa memisahkan kita dari Allah. Nah, bagaimana caranya menyambung? Pengakuan dosa. Kenapa pengakuan? Diinsafkan melalui firman. Nah, ini hari saya cukup menyampaikan firman supaya saudara insaf. Nah, kalau sudah insaf, engkau berkata begini, tinggal begini. Oke Tuhan, saya percaya engkau ini jembatan. Karena itu salib. Nah, di situ Jesus Christ ini disalib. Pengakuan Yesus sebagai penebus. Berarti apa? Sudah percaya satu perkara yang paling penting dalam kekristenan. Dari beda dengan agama lain. Apa itu? Kekristenan percaya Allah jadi manusia. Sungguhan manusia. Mati benar-benar. Keluar darah. Karena darah inilah yang menyucikan hidup saudara. Saya masih yakin itu. Karena itu timbul perdamaian dengan Allah. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan. Jadi dosa-dosamu tempo lalu bisa selesai. Bisa apa saja yang buruk-buruk bisa. Dengan apa? Mengaku. Gampang toh. Kenapa mesti ditunda? Tapi ngaku, jangan disimpan. Wah, nggak tahu itu. Ngakulah saat ini. Engkau nggak tahu ke depan loh. Pengakuan dosa dibutuhkan supaya dosa dihapus oleh darah Yesus. Tadi katakan supaya jangan kena tulah. Risiko loh. Ya. Istimewa kematian. Kena tulah. Orang Israel keluar dari Mesir yang tidak punya tanda darah mati. Darah Yesus melepaskan saudara dari hukuman. Karena itu kita mesti hidup terang. Mengaku. Maka kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Gampang toh mengaku. Tapi setelah mengaku, engkau harus menjalankan hidup yang benar. Yang kedua, yaitu kalau kita sudah membereskan hubungan, kita bangun kekuatan. Nah, karena itu kalau sudah mengaku, yuk suami istri sudah mengaku, lalu bersahabat kembali. Ayo, kesatuan. Membangun kekuatan bersama. Ini namanya perdamaian dengan sesama. Tadi pertama perdamaian dengan Tuhan. Sekarang mesti perdamaian dengan sesama. Yakobus 5 ayat 15-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, ini bicara soal sakit bukan? Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Jadi ingat, kalau sudah sakit, sudah mesti cek lebih dulu. Jangan cuma cek ke dokter, tapi cek hatimu. Tidak semua penyakit itu karena dosa. Tidak. Misalnya saudara sengaja minum kopi buahnya, terus ya perutmu jebol. Karena itu asam, karena itu kena GERD, ya, saudaraku, ini terjadi di jemaat kita minum terlalu banyak kopi, jadi sakit lambung, ya. Saya dulu telat makan waktu di sekolah ITB, karena ya in the course masaknya biasa jam
12 paling jam 1. Ini sampai setengah 3, beberapa minggu setengah 3 perut saya kena. Saya tidak berbuat dosa, tapi karena makannya ditunggu-tunggu kok belum dipanggil, diempet-empet, jadi luka lambung, tukak lambung, sehingga saya mah blooding, muntah darah. Tapi ya banyak penyakit relasinya dengan dosa. Ya. Jadi kita mesti apa? Mengaku dosa kita supaya kamu sembuh. Halo, mau sembuh dari penyakit yang menaun. Engkau berkata dengan darah Yesus. Pagi ini saya makan, saya mau mengaku perbuatan dosaku yang tersembunyi supaya saya bebas. Seorang ibu dari Jakarta lari ke Semarang karena saya dulu melayani di Jakarta. Dia pikir kalau ke Semarang nggak ada setan. Dia mau tinggal di rumah keluarganya. Karena dia selalu di rumah di Jakarta, didatangi setan terus. Ya, sampai sini. Dia juga nginep di rumah saya. Dia bilang, aduh kok ya podo baik. Ya. Saya taruh di pavilion, ada pohon di situ jatuh rantingnya. Dok, setannya datang. Pagi-pagi saya tanya ya Bu, Tuhan kasih, coba tanya, dia pernah menggugurkan anak enggak? Waktu itu Tuhan kasih namanya perkataan hikmat. Ibu pernah enggak gugurkan anak? Iya. Berapa tahun? Ya 20 tahun yang lalu. Oh, saya kenal anaknya kok. Sudah besar. Sudah pernah diakui? Belum. Loh. 20 tahun lalu belum diakui dosa. Gugurkan anak. Gugurkan anak itu artinya apa, Sku? Membunuh. Halo, anak-anak muda, jangan pacaran lalu saudara paling digugurkan gampang lah. Risiko. Kalau sudah tidak bertobat, sudah nanti lain kali menderita. Karena itu dengan pemberesan antar sesama, maka terjadi kekuatan persatuan. Dan itu dahsyat. Karena itu uang pendamaian tadi dipakai untuk apa? Nanti sudah baca, orang yang sudah didaftar itu mesti bayar. Waktu dulu secara fisik, setengah sikal, ya, setengah itu sudah mesti dipotong, itu arti rohaninya. Dipakai untuk menuang alas dari kemah sembahyang, dari rumah Allah. Itu yang saya kasih tanda panah itu. Jadi perak-perak 1 talenta, ya berat sekali untuk menjadi alas ini, lalu ada papan-papan supaya berdiri di atas alas ini. Dan juga untuk kaitan-kaitan pagar halaman. Apa artinya, Sku? Artinya, Sku, pengakuanmu itu akan menjadi dasar untuk rumah Allah. Siapa itu rumah Allah? Diri Anda sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Allah? Jadi kalau sudah mempunyai dasar pengakuanmu dihapus dengan darah Yesus, maka engkau akan menjadi orang yang menjadi gereja yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang tidak mudah dirobohkan. Sekarang ini banyak pengajaran yang salah. Hati-hati kalau dengar YouTube, saudara dengar belakang ini terjadi viral begitu banyak. Oh, Yesus itu bukan Allah. Ini pendeta yang dulu ngajar Yesus itu Allah. Sekarang dia ngomong Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan terang manusia. Waduh, Yesus itu bukan juru selamat. Yang juru selamat itu Yahweh yang ada di dalam Yesus. Waduh.
Ini terjadi, suku. Hati-hati dengan dengar-dengar khotbah. Ya, saudara. Dan Tuhan berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas pengakuan. Waktu Petrus berkata, siapa aku? Tuhan berkata, siapa aku? Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, di atas batu karang ini, artinya pengakuanmu itulah aku akan mendirikan gerejaku. Dan pintu alam maut tidak bisa mengalahkannya. Jadi artinya kematian, neraka nggak bisa mengalahkan kalau orang percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia untuk menjadi penebus kita. Asal kita mau mengaku, menyelesaikan, bertobat. Karena itu masing-masing kita harus membayar setengah sikal. Artinya motonglah dirimu sendiri. Ya, karena itu Anda-anda yang mau menikah, coba belajar berkata tidak. Oh, kepingin tidak. Kepingin ini tidak. Kepingin minum-minum tidak. Kepingin judi tidak. Bisa enggak? Potonglah keinginanmu. Dan kalau engkau bisa potong keinginanmu, baru nikah. Dan nanti kalau sudah nikah, lu kok ngene? Tahu gitu aku enggak nikah. Ya tahu gitu. Terlambat. Nah, sekarang saya beritahu, potong dirimu, nanti nikah, saling memotong, saling memoles. Nanti jadi bagus. Mari kita percaya. Damai, damai, itu buahnya Golgota.